ilmu pengetahuan kita, khususnya yang berhubung dengan kehidupan berkeluarga, di mana tajuk yang kita perkatakan malam ini memang menjadi impian semua kita, yakni keluarga sejati hingga sampai ke syurga menanti. Subhanallah. Jadi kita mengharapkan semoga kita ini dinanti-nanti, dirindu-rindui oleh syurga, di mana syurga itu memang dijanjikan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita maukan rumah tangga kita rumah tangga yang bertakwa. Saya ulangi, syurga itu memang disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi mari kita jadikan keluarga kita, rumah tangga yang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga salah satu resepi rumah tangga bahagia, yakni dengan doa. Tetapi dengan doa saja tidak cukup, harus dengan perbuatan. Perbuatan pun tidak cukup, perlu juga dengan permintaan, itu doa. Jadi kita gabungkan berbuat kita dan berdoa kita. Ad-du'a'u silahul mu'minin, kata Rasulullah. Sesungguhnya doa itu senjata yang paling mujarab bagi orang-orang mukmin. Ad-du'a'u mukhul ibadah, dan doa itu juga merupakan otak ibadah. Jadi kalau kita berdoa, bermakna ibadah kita itu ibadah yang sempurna. Jadi minta juga, buat juga. Para hadirin yang dirahmati Allah, rumah tangga adalah terdiri daripada dua insan yang berbeda. Berbeda apa? Berbeda jenisnya, berbeda pola pikirnya, berbeda cara hidupnya. Coba kita bayangkan, untuk kita nak menjadikan sesuatu itu bahagia, serasi, ialah bagaimana kita perbedaan ini boleh kita jadikan penyatuan. Tadi suami cara berfikir lain, istri berlain. Kalau terus kita berlainan, maknanya satu ke timur, satu ke barat. Jadi begini dia. Sebab berbeda. Nah, sekarang untuk nak mendapatkan salah satu resepi kebahagiaan itu, ialah harus kita mampu menyatukan perbedaan itu. Contoh, tepung berbeda, air berbeda. Tepung berbeda dengan air, air berbeda dengan tepung. Kedua-dua jenis ini mempunyai kelainan. Nah, bagaimana dia supaya boleh kita satukan? Maka kita bancurlah tepung dengan air, kemudian tepung itu kita oli. Coba kita lihat, tepung tak nampak tepung, air tak nampak air lagi. Dia sudah sebati. Kalau tadi tepung itu berselera, di mana tadi air itu juga berselera. Tapi kita satukan antara air dengan tepung, sehingga tepung tak lagi nampak tepungnya, air tak nampak lagi airnya. Sudah menyatu padu. Nah, ini demikian juga. Bagaimana pendapat suami boleh disatukan dengan istri, bagaimana perasaan istri boleh dirasakan oleh suami. Ini tugas. Ini tugas. Artinya kalau begitu, hendaklah kita suami istri saling tenggang rasa. Di dalam diri istri itu ada perasaan suami, di dalam diri suami itu ada perasaan istri. Jadilah dia dua insan
yang berbeda pada jenisnya, tapi bersatu pada visi dan misinya. Ini resepi rumah tangga bahagia. Bapak-bapak paham? Paham apa yang saya bilang? Paham? Ibu-ibu paham? Baliklah kita. Apa lagi? Itu yang perlu. Manakala kita sudah paham, bagaimana kita untuk merealisasikannya, membuktikannya. Nah, sebaliknya tadi, Bapak Ibu sekalian, kalau masing-masing kita dengan kita, aku dengan aku, mu denganmu, bermakna dalam rumah tangga itu ada dua jalan. Satu mau ke timur, satu mau ke barat. Maknanya tak boleh menyatu. Jadi itulah tadi resepinya. Perbedaan di antara dua insan bagaimana boleh disatukan. Nah, ini mestilah saya katakan tadi, kerja keras. Membangun jembatan, tuan-tuan. Membangun jembatan contohnya. Ada start, ada finish. Itu membangun jembatan. Ada start, ada finish. Tetapi membangun manusia, ada start, tapi tak ada finish-finishnya. Apatah lagi kita manusia ini namanya baharu. Baharu itu biasanya dia sering dipengaruhi. Justru itu kadang-kadang baharu itu disebut berubah-ubah. Hari ini dia begini, besok dia begitu. Yang namanya manusia. Perubahan manusia ini, perubahan umur, perubahan pergaulan, perubahan situasi, dia akan membawa kepada perubahan pribadi. Dulu engkau tak kaya, engkau tak sombong. Apa sebab kau sombong sekarang? Kau dah kaya kan? Berubah. Dulu boleh ditipu-tipu, dibodoh-bodohi. Sebab apa? Belum tahu. Sekarang sudah tahu. Dia pula tipu kita. Tuh. Kenapa boleh berubah? Sebab keadaan berubah. Itu baharu. Jadi oleh karena itu bagaimana kita boleh menyesuaikan diri dengan perubahan. Dulu belum punya anak, baru status suami istri. Itu tentu saja kasih sayang suami itu penuh 100% kepada istri. Perhatian suami juga 100% kepada istri. Kendati sebaliknya, perhatian istri kepada suami itu pun 100%. Tapi kalau sudah ada anak, itu sudah lain. Mungkin kurang 10 menjadi 90. Itu anak satu. Kalau anak 9 kurang 90, tinggal 10 kasih sayang. Kalau anak sudah 10 kasih sayang semua suami istri, tak ada lagi engkau aku. Itu contoh itu. Perubahan itu. Nah oleh karena itu, kata pujangga berkata, biar langit itu pun roboh, bumi terbalik, kasihku sayangku kepadamu tetap. Sekalipun langit itu roboh, sekalipun bumi ini terbalik, cintaku kepadamu tetap tidak berubah. Boleh? Bapak boleh? Ibu-ibu boleh? Semua boleh engkau. Nah, jangan boleh-boleh aja. Kita mesti paham manusia kita ni makhluknya ada batas. Kalaupun cinta ada batas cinta. Kalaupun sayang ada batas sayang. Lain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha mengasihi, maha mencintai, Raufur Rahim. Kita ni ada benci, ada suka, ada senang, ada tak senang. Ini perubahan-perubahan juga. Yang mana ini kalau kita tidak bisa mengendalikannya, perubahan inilah yang biasanya membawa kepada perbalahan. Sebab aku dulu cinta kamu, sebab kamu cantik. Sekarang aku sudah tak cintamu, sebabmu sudah antik. Itu makanya Islam kita melarang menikahi wa ima laki-laki wa ima perempuan
hanya berpandukan kepada kecantikan. Sebab kecantikan itu mengalami perubahan. Dulu engkau cantik, betul. Sekarang engkau antik. Kalau faktor cantik, pisahlah. Dulu aku sayang abang, abang punya duit. Sekarang abang tak punya duit, abang melayang. Kenapa melayang? Tak ada duit, untuk apa? Nah, dulu aku cinta abang sebab abang masih kuat. Sekarang abang sudah terkengkang. Habis. Oh, dulu cinta aku kepadamu sebab engkau kaya. Sekarang engkau sudah miskin, bankrupt. Dulu aku sayang kepada kamu sebab kamu itu orangnya bijak. Sekarang dah bodoh. Ini semuanya mempengaruhi. Nah, disinilah dia peranan agama. Dalam kita bercinta, dalam kita membina keluarga, tauhid tak boleh hilang. Tauhid itu perlu. Tauhid itu maknanya ilmu ketuhanan. Maknanya kalau engkau bilang aku dah tua, ini bukan kehendak aku. Aku kalau muda terus, aku mau muda terus. Tapi ini kehendak Allah. Dia paham Allah. Selamat. Kalau dia tak paham Allah, tidak memahami tauhid, macam mana nak membina rumah tangga yang bahagia? Engkau tidak paham tauhid. Kita manusia ni makhluk berubah. Maka kita disebut baharu. Berubah. Tak selamanya kita demikian. Maka kalau kita lihat di sini katanya bagaimana ingin menjana keluarga yang kekal hingga ke dalam syurga. Kita mesti nak faham yang kekal itu siapa? Yang kekal itu Allah Ta'ala. Kita manusia tak ada sifat kekal. Ada berubah. Dulu gigi ada, sekarang gigi tak ada. Boge sudah berubah. Allah Ustaz, saya dengan Mak Haji di rumah selalu bertengkar aja. Pasal apa? Lain yang saya bilang, lain dia jawab. Dia pekak Ustaz. Itulah. Boleh buat. Kita mesti menyadari itu. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kata Allah. Itu sudah menjadi sunnatullah. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Sunnah Allah itu tidak boleh ditukar ganti. Kalau kita muda, pastilah kita tua. Kalau kita sehat, pastilah kita sakit. Sekarang kita mesti terima kenyataannya. Jadi tak boleh, oh Ustaz, saya tak mau dia lagi apa-apa. Dah peka. Tak mau